Merombak starter, Indonesia tumbang 0-1 vs India U17. Timnas Indonesia U17 kembali menghadapi India pada uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Selasa 27 Agustus 2024 malam WIB. Kali ini Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan lawan dan tumbang 0-1. Pada laga 2 hari sebelumnya, Timnas U17 Indonesia mampu meraih kemenangan 3-1. Kala itu gol datang dari Evandra Florasta, Fandi Ahmad, dan Mochammad Mirza Firjatullah. Dalam kesempatan kali ini, pelatih Indonesia Nova Arianto merombak mayoritas starter demi menjaga kebugaran pemain. Namun, sejumlah nama tetap jadi andalannya sejak menit pertama, termasuk satu Putu Panje, Make Bakar, dan Fadli Alberto. Meski begitu, perubahan tersebut tetap memengaruhi kinerja tim. Indonesia kesulitan menemukan ritme dalam usaha menembus pertahanan India, meski pertahanan tetap solid. Skor 0-0 pun tercipta di babak pertama Indonesia U17 vs India U17. Masuknya Fandi Ahmad dan Mochammad Mirza Firjatullah di babak kedua menambah daya gedor Indonesia. Namun, lemahnya penyelesaian plus penampilan solid bek India membuat Indonesia gagal merobek gawang. Alih-alih unggul, Indonesia justru kecolongan gol pada menit ke-79. Sumit Sharma Brahmachari Mayum memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa India memimpin. Timnas U17 gagal menemukan penyama kedudukan di sisa waktu. Sebaliknya, India hampir memperbesar keunggulan usai melewatkan kesempatan pada injury time. Kisah unik Jairo Ridwold, calon naturalisasi baru Timnas. Nama Ridwold santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprahnya tidak sembarangan. Ia sendiri berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Dan tak hanya itu saja, The Golden Zonen dibawanya juara Liga Belanda 2013-2014 silam. Selain itu, ia pun pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris dan ia pun berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024 dan kontraknya sendiri berakhir pada 30 Juni silam. Riwayat tersebut tentu membuat Ridwold bisa dipertimbangkan sebagai calon pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dan pria berdarah Ambon itu ternyata punya sisi lain yang cukup menarik. Ya, ia sendiri diam-diam merupakan seorang wibu. Hal itu terbukti dari foto di akun Instagram pribadinya yang menggunakan karakter manga One Piece yakni Luffy. Istilah wibu sendiri merujuk kepada penikmat atau penggemar segala sesuatu yang berhubungan dengan manga serta anime dari Jepang. Tentu saja tidak semua penikmat karya tersebut bisa dibilang wibu. Sebab, terkadang istilah wibu sendiri digunakan untuk mengejek seseorang alias berkonotasi negatif. Misalnya saja, seorang wibu kerap diidentikan dengan laki-laki jomblo. Tentu saja, ia sendiri belum tentu seorang wibu. Lagi pula, tidak ada salahnya menjadi seorang penggemar hal-hal berbau Jepang. Pengakuan Sinteyong soal nasib Maarten Paes. Maarten Paes, sang kiper naturalisasi Timnas Indonesia, siap bersaing ketat untuk merebut posisi utama di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Meski telah resmi menjadi WNI dan mendapat restu FIFA, Paes harus membuktikan diri di tengah persaingan sengit dengan para kiper lokal. Skuad Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, setiap posisi di tim menjadi sangat krusial. Dengan lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, setiap posisi di tim menjadi sangat krusial. Salah satu sorotan utama adalah persaingan di bawah mistar gawang, terutama setelah kedatangan Paes. Pelatih Sinteyong menegaskan bahwa tidak ada jaminan tempat utama bagi siapapun, termasuk Paes. Walaupun Maarten datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan, tegas Sinteyong di Jakarta beberapa waktu lalu. Meski membawa pengalaman dari Liga Amerika, Paes harus siap bersaing dengan kiper-kiper seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang telah membuktikan kualitas mereka.
Hernando Ari, penjaga gawang Persebaya Surabaya, telah menjadi andalan timnas dalam beberapa tahun terakhir. Performanya yang konsisten membuatnya menjadi pilihan utama Sinteyong. Namun persaingan yang ketat diprediksi akan semakin memanaskan atmosfer latihan timnas. Timnas Indonesia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga perdana melawan Arab Saudi. Pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Sinteyong berharap dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 vs India laga kedua malam ini. Timnas Indonesia U17 akan melawan Timnas India lagi dalam laga uji coba. Mampukah Garuda Muda kembali menang? Indonesia memetik kemenangan 3-1 atas India dalam pertandingan uji coba 2 hari lalu di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Evandra Florasta, Mirza Firjatullah, dan Fandi Ahmad yang mencetak gol. Indonesia vs India akan kembali digelar di stadion yang sama, Selasa 27 Agustus 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 19 WIB. Laga uji coba kali ini menjadi bagian persiapan kedua tim menatap kualifikasi Piala Asia tahun 2025. Indonesia tergabung di grup J bersama Australia, Kuwait tuan rumah, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi Piala Asia tahun 2025 akan digelar pada 23–27 Oktober tahun 2024. Indonesia akan melawan Kuwait pada pertandingan pertama. Usai pertandingan hari Minggu, pelatih timnas U17, Nova Arianto, menyoroti satu hal. Yang saya sayangkan di sini adalah masalah ada beberapa pemain saya mulai sombong, mulai tinggi hati, kata Nova usai Indonesia mengalahkan India seperti dikabarkan Detik Bali. Saya paling gak suka pemain saya mulai sombong, karena itu akan menjadi kehancuran awal bagi mereka. Harapannya itu tidak terjadi lagi, ujarnya. Timnas Indonesia U17 vs India. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kamis 27 Agustus, pukul 19 WIB. Zahid Jes cedera, timnas Indonesia makin ketar-ketir. Timnas Indonesia terancam krisis pemain belakang setelah Zahid Jes dikhawatirkan cedera pada laga debutnya di Serie A Liga Italia bersama Venezia. Izes melakoni debut impresif di Liga Italia Serie A saat Venezia menahan imbang Fiorentina 0-0 di Firenze Minggu 25 Agustus.